teman-teman, kok bisa sih nama anak saya nggak lolos KJP? Kenapa gitu? Apa penyebabnya? Padahal kan kemarin itu ditetapkan sebagai penerima KJP gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miras Channel. Teman-teman, seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah selalu setia mensupport channel ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman yang belum support, langsung aja yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak terlewat informasi dari channel ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas seputar dunia KJP. Nah, sekarang bulan Mei 2024. Nah, di bulan Mei 2024 ini untuk KJP nama-namanya itu siapa saja yang lolos itu sudah keluar di setiap sekolah ya teman-teman. Jadi ayah bunda bisa mengecek di sekolahnya masing-masing apakah nama dari anak ayah dan bunda itu lolos sebagai penerima KJP atau tidak. Nah, cuma ada beberapa pertanyaan nih, ada yang bertanya juga nih teman-teman, kok bisa sih nama anak saya nggak lolos KJP? Kenapa gitu? Apa penyebabnya? Padahal kan kemarin itu ditetapkan sebagai penerima KJP gitu kan. Nah, kalau menurut saya itu ada dua hal yang menyebabkan kemungkinan KJP anak ayah bunda itu pada akhirnya dinyatakan tidak lolos ya. Yang pertama adalah setelah dilakukan proses seleksi dan verifikasi dari dinas terkait, kemudian dinyatakan bahwa hasilnya itu dinyatakan bahwa anak ayah bunda itu dinyatakan dalam kategori mampu ya, atau tidak layak untuk menerima KJP. Nah, hal ini kemungkinan terjadi karena desilnya mungkin di atas 5 ke atas ya teman-teman, karena peraturannya siapa saja berhak menerima KJP itu adalah yang masuk ke dalam kategori desil 1 sampai 4 di dalam DTKS. Nah, jika kategorinya itu 5 ke atas, maka dinyatakan mampu atau tidak layak untuk mendapatkan KJP. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian faktor yang kedua adalah kemungkinan ada perbedaan data nih teman-teman. Jadi makanya teman-teman ketika melakukan perpanjangan atau pendaftaran ulang KJP anak ayah bunda ini ya, jangan sampai salah menuliskan data. Misalnya nih, sebelumnya ya misalnya KJP anak ayah bunda itu misalnya atas namanya itu misalnya nama ibu, QQ, nama anak gitu ya misalnya. Nah, kemudian sudah ditetapkan sebagai penerima KJP tuh. Nah, kemudian di tahap perpanjangan di tahap berikutnya, dokumen yang diisi itu, pemberkasannya itu atas namanya bukan ibu QQ nama anak, tapi bapak QQ nama anak. Nah, itu bisa jadi salah satu faktor penyebab kenapa KJP anak ayah bunda itu pada akhirnya tidak lolos gitu. Jadi ada perbedaan data. Nah, kalau misalnya ada perbedaan data kayak gitu, gimana tuh ya caranya? Nah, ayah bunda bisa tetap mengurusnya. Caranya adalah ayah bunda silakan datang ke P4OP untuk mengurus perbaikan data tersebut. Tapi ayah bunda sebelum datang ke P4OP, ayah bunda minta surat keterangan dulu dari pihak sekolah. Ya, surat keterangan yang menyatakan bahwa anak ayah bunda adalah siswa atau siswi dari sekolah tersebut, kemudian ingin bermaksud untuk mengurus KJP. Seperti itu, kemudian dibawa tuh kartu keluarga, kemudian KTP, kemudian kalau yang masih SD biasanya kadang suka dibutuhkan akta kelahiran. Terus kalau sebelumnya sudah punya KJP, bawa buku tabungan KJP-nya. Seperti itu ayah bunda. Jadi diurus ke sana. Yang mengurus itu ayah bunda sendiri gitu ya. Karena sekolah itu hanya sebatas menginput data di awal saja. Kemudian nanti masuk ke dalam verifikasi dinas-dinas terkait gitu ya.
ayah bunda. Nah, buat ayah bunda yang nama anaknya lolos, saya ucapkan selamat. Dipergunakan sebaik mungkin karena saat ini sangat sulit untuk mendapatkan KJP mengingat persyaratan yang diminta, kemudian seleksi dan verifikasinya itu semakin kesini itu semakin ketat seleksinya. Jadi kalau sudah lolos dipergunakan dengan baik, jangan disalahgunakan. Kemudian untuk ayah bunda yang anak-anaknya itu sudah SMP ataupun SMA atau SMK, selalu diingatkan jangan sampai melakukan pelanggaran di sekolah gitu ya maupun luar sekolah gitu, karena kan jika anak-anak kita itu melanggar ketentuan yang ada, itu pihak sekolah bisa memberikan referensi kepada dinas terkait untuk memblokir KJP anak-anak dari ayah bunda gitu. Jadi dipergunakan sebaik mungkin untuk biaya pendidikan sekolah anak-anak ayah bunda. Nah, buat ayah bunda yang belum lolos, jangan berkecil hati. Kalau mau berusaha lagi, mau mengupayakan kembali, silakan lakukan segala macam upaya ya ayah bunda, karena memang KJP ini bantuan dana dari pemerintah ini memang kita butuh kesabaran ayah bunda, kesabaran, ketekunan ya, kemudian butuh perjuangan tenaga juga gitu kan ya, waktu dan uang untuk bolak-balik mengurusnya gitu ya. Mudah-mudahan perjuangan yang ayah bunda lakukan selama ini semoga mudah-mudahan nanti akan membuahkan hasil. Jadi kalau yang sekarang belum lolos, coba lagi nanti di tahap berikutnya, mana tahu nanti namanya lolos ya ayah bunda. Jangan berputus asa kalau memang ayah bunda merasa layak untuk menerima KJP itu ya. Baik ayah bunda, semoga sharing saya hari ini bisa bermanfaat buat ayah bunda yang anak-anaknya itu mendapatkan KJP atau sedang berusaha untuk mendapatkan KJP ya. Semoga prosesnya semuanya dimudahkan sampai dengan nanti yang belum lolos nantinya lolos gitu ya ayah bunda. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.